like a Hellcat. Halo teman-teman, dengan Gufis di sini. Ini video Gufis yang pertama di YouTube ya. Nah, kali ini Gufis akan membahas soal yang berkaitan dengan materi momentum dan impuls. Soal ini merupakan soal SBMPTN pada tahun 2018. Di sini, di dalam soal ini terdapat sebuah benda bermassa 100 gram, dia bergerak di sepanjang sumbu X dengan fungsi posisi terhadap waktu sama dengan minus 4T ditambah T kuadrat. Nah, yang ditanyakan di soal ini ialah impuls yang bekerja pada benda tersebut pada selang waktu 1-3 detik. Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan dua cara yang berbeda. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan sigma F dikali delta T. Dan untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan persamaan I sama dengan delta MV atau I sama dengan perubahan momentum. Nah, dari kedua cara ini nanti kalian bisa pilih dan bandingkan mana kira-kira cara yang bisa kalian ikuti. Untuk yang pertama, kita menggunakan persamaan I sama dengan sigma F dikali delta T. Persamaan ini bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk integral. Jadi bisa kita tuliskan seperti itu, integral F dt. Nah, F itu merupakan perkalian dari massa dikali percepatan, betul. Nah, di sini berarti kita tinggal ubah aja F-nya jadi massa dikali percepatan. Berarti bentuk integralnya jadi seperti itu. Nah, di sana ada batas atas sama batas bawah di integral. Batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Itu diperoleh dari mana? Kita lihat lagi ke soal. Di soal, impulsnya bekerja pada selang waktu T sama dengan 1 sampai T sama dengan 3. Makanya nanti di integral ada batas bawah sebesar 1 dan batas atasnya sebesar 3. Nah, terus kita lihat di sini di integral, massa dikali percepatan. Massa di soal kita sudah dapat nih, benda bermassa 100 gram, berarti massanya udah ada ya. Tapi di sini ada percepatan. Kita kembali lagi ke soal. Di soal yang diketahui itu adalah fungsi dari posisi, sedangkan yang kita butuhkan yaitu percepatan. Tapi nanti kita belajar bagaimana cara mendapatkan percepatan dari fungsi posisi. Terus kita lihat juga di cara yang kedua, di sana kita membutuhkan kecepatan. Dan kecepatan ini juga bisa kita peroleh dari fungsi posisi dengan menurunkan fungsi posisi 1 kali terhadap T. Nah, mari kita coba untuk menurunkan fungsi posisi menjadi sebuah fungsi kecepatan dan percepatan. Nah, untuk mencari kecepatan dari fungsi posisi, kita bisa menurunkan fungsi posisi 1 kali terhadap T, atau bisa kita tulis V sama dengan DDT dari X. X-nya kita ganti. X-nya minus 4T ditambah T kuadrat. Berarti kita masukkan ke sini, jadi D dari minus 4T kuadrat atau DDT dari ini. Nah, kita turunkan minus 4T, berarti turunan dari minus 4T, minus 4, betul. Turunan dari T kuadrat, 2-nya dikali 1, 2, T pangkat 2 dikurangi 1, berarti 2T. Nah, ini merupakan fungsi dari kecepatan, hasil penurunan dari fungsi posisi. Terus gimana kita mencari A? Kalau A, berarti kita bisa menurunkan fungsi kecepatan 1 kali terhadap T. Nanti kita bisa memperoleh percepatan. Kita turunkan lagi. Fungsi kecepatannya tadi udah kita dapetin. Minus 4 ditambah 2T. Berarti pindahin ke sini. Turunan dari minus 4 itu 0. Turunan dari 2T, 2. Berarti kita memperoleh percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita udah dapat nih, A-nya 2 meter per sekon, V-nya masih berbentuk fungsi minus 4 ditambah 2T. Tapi bisa kita masukkan ke cara yang pertama. Massa kita dapat tadi 100 gram. Kita ubah satuannya ke kilogram, berarti 0,1 ya. Nah, percepatannya kita masukin tadi dapat 2 meter per sekon kuadrat. Berarti masukin ke sini. Habis itu kita kaliin aja langsung 0,1 dikali 2, 0,2 integral dari 0,2 dt, tentu saja 0,2t. Tapi karena di sini ada batas atas sama batas bawah, kita masukkan ke hasil integral tadi, 0,2t. Dikali batas atas 3, hasilnya 0,6. Terus dikurangi
0,2 dikali batas bawahnya 1, berarti 0,2. Hasil pengurangan dari 0,6 dikurangi 0,2 itu merupakan nilai impuls pada benda tersebut dalam selang waktu 1 sampai 3 detik, yaitu sebesar 0,4 kg meter per sekon. Itu cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan persamaan delta mv. Di sini ada perubahan kecepatan. Kenapa masanya dikeluarkan? Karena masanya sama kan, nggak berubah, tetap 100 gram, makanya masanya bisa dikeluarkan. Di sini ada perubahan kecepatan V2 dikurangi V1. Kecepatan pada saat T-nya 3 sekon dan kecepatan pada saat T-nya 1 sekon. Kita bisa mencari kecepatan 2 dan kecepatan 1 dengan memasukkan nilai T sama dengan 3 sekon ke sini dan nilai T sama dengan 1 sekon ke sini. Oke, ketika T-nya 3 sekon masukkan ke sini, berarti 2 dikali 3, 6. 6 ditambah minus 4, jadi hasilnya 2. Yang ini nih. Nah, untuk V1 berarti masukkan T-nya 1 ke sini. 2 dikali 1, 2. 2 ditambah ini yang minus 4. Minus 4 ditambah 2 berarti minus 2. Karena di sini ada min kali min, itu hasilnya positif, berarti 2 ditambah 2 dikali 0,1. Hasilnya 0,4. Untuk cara 1 sama cara 2 sama kan caranya? Nah, kalian tinggal pilih nanti cara yang pertama atau cara yang kedua yang kira-kira bisa kalian ikuti. Nah, kalau teman-teman udah paham, Gupis kasih contoh soal yang lain ya, dan jangan lupa share jawaban kalian di kolom komentar. Ini soal yang Gupis sudah siapkan. Nah, sebuah benda bermassa 2 kg, dia ditanyakan impuls yang bekerja dalam waktu 1-2 sekon. Nanti kalian coba share jawaban kalian di kolom komentar, terus jawaban yang benar nanti akan Gupis upload di next video. Oke, sekian pembahasan kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!